Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fauza Asyani dari kelas 11 4, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ceramah saya yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dan berbincang tentang hal ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang sampai hari ini. Izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang pentingnya pendidikan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan ceramah tentang pentingnya pendidikan di masa pandemi. Virus Corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian, virus akan terus menginfeksi. Jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan dan memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kita hampir di seluruh belahan bumi melakukan segala aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan atau daring. Siswa maupun guru harus sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tercipta keefektifan. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone. Pembelajaran dapat menggunakan media grup seperti WhatsApp, Instagram, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Sehingga siswa mudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Namun, terdapat permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau bisa disebut kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perbedaan sistem pembelajaran konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Seperti ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasiennya. Karena para guru dan pejuang pendidik lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitupun pada siswa yang ikut turut berpartisipasi penuh dalam pembelajaran daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampirinya pula. Sekian teks ceramah tentang pentingnya pendidikan di masa pandemi. Jika ada kalimat atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.